Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Manita dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi tentang Buya Hamka untuk memenuhi tugas Al-Islam 2 oleh dosen Bapak Ilhamudin. Biografi Buya Hamka. Buya Hamka atau bernama asli Abdul Malik Karim Amrullah adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dikenal pula sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Sepanjang hidupnya, Hamka dikenal sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Buya Hamka lahir di saat zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua di tahun 1908 atau di tahun 1325 Hijriah. Oleh karena ia lahir di era pergerakan itu, Buya sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, tepat pada tahun 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren sunat era Tawalib di Padang Panjang. Dari sana, Hamka sering melihat bapaknya menyebarkan paham dan keyakinannya. Di akhir tahun 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti tokoh Cokro Minoto, Ki Bagus Hadikusumo, R. Sojoro Pranoto, dan H. Fahrudin. Dari sana dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur, dan gerakan sosial Muhammadiyah. Buya Hamka dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Kehidupan keluarga Hamka, punya kakak pendeta masih dalam buku Buya Hamka, yaitu Pribadi dan Martabat. Buya Hamka menikah dengan Siti Raham saat usianya masih muda, tepat pada 5 April 1929. Kala itu Hamka berusia 21 tahun, sementara istrinya berusia 15 tahun. Dari hasil pernikahan itu, sebagaimana dicatat oleh FK Hamka dalam ayat Kisah Buya Hamka, Hamka dan Siti Raham diberkahi oleh 10 anak, yaitu Haji Zaki Hamka, Rusdi Hamka, Haji Fahri Hamka, Hajah Hazizah Hamka, Haji Irfan Hamka, Profesor Haji Fatihah Hamka, dan Hilmi Hamka, Haji Afif, serta Sakib Hamka. Seorang otodidak dari berbagai bidang ilmu, Hamka tercatat sebagai penulis Islam paling prolific dalam sejarah modern Indonesia. Karya-karyanya mengalami cetak ulang berkali-kali dan banyak dikaji oleh peneliti Indonesia, Malaysia, serta Singapura. Tulisannya telah menghiasi berbagai macam majalah dan surat kabar. Yunan Nasution mencatat dalam jarak waktu kurang lebih 50 tahun, Hamka melahirkan 84 judul buku. Minatnya akan bahasa banyak tertuang dalam karya-karyanya. Di bawah lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Merantau ke Delhi yang terbit di Medan melambungkan nama Hamka sebagai sastrawan. Ketiganya bermula dari cerita bersambung yang diterbitkan oleh majalah pedoman masyarakat. Selain itu, Hamka meninggalkan karya tulis yang menyangkut tentang sejarah, budaya, dan bidang-bidang kajian Islam lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor Buya Hamka sukses di bidangnya, terutama dalam karya sastra, adalah pola pikir positif Buya Hamka yang tak takut gagal. Yang kedua itu kemampuan beradaptasi Buya Hamka dalam mengatasi masalah dengan baik. Yang ketiga, tak pernah berhenti belajar dalam mendalami selalu bidang yang dipegangnya, seperti karya sastra yang dia selalu tulis. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang baik dengan penuh komitmen. Ibadah dan akhlak Buya Hamka. Hamka dikenal sebagai seorang humanis yang rendah hati, membawa khutbah dan pidato yang memikat. Ceramahnya dengan pilihan kalimat-kalimat yang santun telah mengikat perhatian umat di berbagai pelosok daerah. Abdurrahman Wahid menulis penyampaian Hamka dalam masalah keagamaan. Ia adalah seorang yang sangat menawan dan menghanyutkan. Penulis Malaysia Muhammad Uthman Al-Muhammadi mencatat Hamka merupakan pemikir yang berpegang teguh pada pendapat yang diyakininya,
tetapi mengutarakan argumennya dengan gaya yang elegan yang mengutamakan silaturahmi ketimbang meributkan perbedaan tak berprinsip. Sobah Surur dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengutip bagaimana penerimaan Hamka terhadap perbedaan paham dalam perkara cabang agama. Ketika Abdullah Syafi'i hendak menyampaikan khutbah di Masjid Agung Al-Azhar, Hamka mempersilahkan azan di masjid itu dilakukan 2 kali sebagaimana tradisi di kalangan Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU. Dalam perjalanan di kapal bersama Idam Khalid yaitu ketua PBNU, Hamka mengimani sholat subuh dengan membaca doa kunut karena jemaah di belakangnya adalah Idam Khalid. Pada Ramadan pertama setelah Masjid Al-Azhar dibuka, Hamka terlebih dulu menanyakan pilihan jamaah untuk sholat tarawih dan witir, apakah 11 atau 23 rakaat. Itu akhlak menurut Hamka, yaitu Hamka memiliki pandangan yang jelas mengenai hubungan Islam dan manusia. Seperti disarikan dari buku Etika Hamka, tulisan dari Abdurrahman Haris tahun 2010, Hamka membuat konsep struktur ajaran Islam, akhlak menempati urutan kedua setelah ajaran inti yaitu tauhid. Artinya akhlak Islami seharusnya dijauhi oleh makna la ilaha illallah. Sementara itu syariah menempati urutan ketiga dari inti tauhid. Demikian oleh karena itu syariah dalam Islam harus dijiwai tauhid sekaligus akhlak. Adapun masalah-masalah kehidupan misalnya kebebasan dan sebagainya harus terikat atau dijiwai syariat Islam. Dengan demikian menurut pemikiran Hamka, perilaku umat Islam hendaknya sesuai dengan syariat Islam yang beritikat akhlak dan berpusat pada tauhid. Hamka juga memandang manusia bukan hanya soal jasmani. Bagi Hamka, rohani manusia berasal dari pancaran cahaya Allah. Begitulah cara Hamka berakhlak kepada orang-orang sekitar atau bersosialisasi di sekitarnya. Konstruksi pernikahan perspektif Buya Hamka atau cara bagaimana dia membangun sakinah dalam rumah tangganya. Pertama, sakinah dipahami bahwa dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh. Setelah menemukan pasangan hidup, seharusnya tinggal bersama. Penopang sakinah yang dikehendaki adalah merealisasikan mawadah dalam kehidupan perkawinan. Mawadah dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, bersolek, berharum-haruman, atau wangi-wangian. Pandai menghormati pasangan, tidak bersifat angkuh, bersifat sederhana, melembutkan ucapan, ramah merupakan natijah dari pelakuan kehidupan sebelumnya. Jika berjalan baik, maka pada akhirnya sampai ke anak cucu, mencerminkan karakteristik orang tuanya. Rahmah juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Begitulah konsep bagaimana Buya Hamka membangun sakinah bersama istrinya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa diambil dari Buya Hamka adalah meskipun kedua orang tuanya bercerai, ia tetap menjadi pribadi tangguh yang tak kenal putus asa. Ia habiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca, menulis, hingga berpergian untuk menuntut ilmu. Perjalanan Abdul Malik ke Makkah pada tahun 1927 meletupkan inspirasi baginya untuk menulis di bawah lindungan Ka'bah, sebuah karya fenomenal di zamannya ini. Bahkan hingga saat ini, pada tahun 1998 Hamka menghadiri konferensi Islam di Lahore, Pakistan. Namun pada tahun 1994 ia dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh bersekongkol dengan Malaysia. Ketika berada dalam penjara, ia mulai menulis tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Dalam kondisi di dalam penjara pun ia justru memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Pada saat dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua MUI pada tahun 1975, berbagai pihak sempat ragu terhadap kemampuan Hamka dalam menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Nyatanya Hamka berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Sebagai ketua MUI, ia diminta dirinya untuk tidak digaji. Ia juga minta agar dirinya diperbolehkan mundur apabila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal bekerja sama antara pemerintah dan ulama. Ternyata pemerintah bersedia mengakomodasikan pemerintahnya tersebut. Keluarnya fatwa MUI tentang perayaan Natal bersama membuatnya harus mencabut fatwa tersebut atas desakan pemerintah. Padahal Hamka mengatakan fatwa itu
perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara kemurnian akidah Islam. Lalu menanggapi tuntutan pemerintah tersebut, Hamka memilih meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI. Meskipun Presiden Soekarno menjadikannya sebagai tahanan politik selama 2 tahun di balik jeruji besi dan berbulan-bulan berikutnya tahanan kota dan rumah, beliau tidak pernah sedikit pun mendendam terhadap Presiden Soekarno. Bahkan ketika Presiden Soekarno wafat, Hamka bertindak sebagai imam sholat jenazah di kediaman Presiden Soekarno. Hamka juga pernah terjepit pendirian dan ketaatan pada orang tuanya ketika buyanya akan menikahkannya lagi dengan seorang perempuan. Hamka menolaknya dan memilih untuk setia pada istrinya, yaitu Siti Raham, yang telah memberinya 11 orang anak hingga Siti Raham wafat karena komplikasi. Berbuat baik kepada orang yang pernah memusuhinya bukanlah sesuatu yang sulit bagi Hamka. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Hamka, buktinya ia pernah mengislamkan calon menantu Pramudia Ananta Toer, padahal Pram adalah orang yang pernah menyerang Buyang Hamka di masa Orde Lama. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari seorang biografi seorang Buya Hamka? Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu mengambil dan meladani sifat dan semangat Buya Hamka. Hingga saat ini jasa dan pengaruh Hamka masih terasa dalam memartabatkan agama Islam. Ia bukan hanya diterima sebagai tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, tetapi jasanya juga terasa di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut kita hargai. Sekian dari saya mengenai biografi Buya Hamka. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan informasi yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.